Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut menjawab pertanyaan daripada sahabat kita dan supaya tidak menghambat waktu terlalu lama, oke, kita langsung saja. Ada pertanyaan dari siapa dan seperti apa pertanyaannya? Oke, kita lanjut. Oke, sahabat, sambil ngopi, sambil saya renungi juga pertanyaan daripada sahabat kita. Dan ini ada pertanyaan dari Kang Agus Blora. Yang pertanyaannya seperti ini. Kalau ngasih tahu yang jelas, bos, mulai tebar bibit lele ukuran berapa di usia 1 bulan itu, panjang berapa senti, terus kasih pakan habis berapa per 1000 ekor, gitu loh mas. Oke, jadi di sini saya jawab dengan sederhana karena pemahamannya menurut beliau seharusnya apa yang saya sampaikan itu tutorial ataupun SOP-nya dan lain sebagainya, memang apa ya, seharusnya seperti itu. Cuman di sini ingat, saya lebih ke inti hal-hal yang belum dipahami oleh masyarakat para pembudidaya kebanyakan pada umumnya, dan itu akan saya bahas. Maksudnya gini, apa-apa yang memang belum dipahami oleh sahabat pembudidaya itu akan saya lebih utamakan dibahas ketimbang tutorial. Misalkan oke, saya tebar benih ukuran 9-10 dan di usia 1 bulan itu udah mencapai 12-15 cm, dan di usia 1,5 bulan lele itu sudah mencapai 1 kilo 15 seperti itu, dan di usia 60 hari lele udah siap panen. Dan tutorial itu memang sesimpel itu. Tapi ingat, pertama, dalam kehidupan itu nggak ada tutorial. Secara realitas kehidupan kita itu nggak ada tutorialnya gitu. Makanya dalam bisnis pun tutorial itu penting. Saya katakan, saya belum pernah katakan tutorial tidak penting. Cuman gini, tutorial itu penting, teori itu penting, tapi dalam realitas kehidupan yang nyata itu ya tetap dipakai lah, tapi sedikit. Kita lebih kembali lagi kepada pengalaman kita di lapangan. Karena apalagi gini, ini bukan dalam budidaya nih, ini bukan hukum kalkulator yang 2 tambah 2 sama dengan 4, semuanya sama dimanapun Anda berada. Mau di sini, mau di sana, mau di luar negeri, mau di Indonesia, mau dimanapun, setiap 2 tambah 2 sama dengan 4, dan 2 kali 2 sama dengan 4. Dalam hukum kalkulator begitu. Dan teori itu seperti hukum kalkulator. Menurut saya, ini versi saya. Karena hasilnya sama. Dan di luaran sana banyak senior-senior yang sudah membahas itu. Dan menurut saya kurang begitu penting menurut saya kalau saya membahas itu. Oke, saya kurang begitu penting. Justru di sini saya akan bertolak belakang dengan kebanyakan orang. Pertama, lele itu kanibal dan wajib disortir. Dan di situ saya bantah. Dalam pembelajaran saya nggak ada yang namanya sortir. Oke? Lele itu airnya cepat bau. Airnya cepat bau, amonianya cepat naik, jadi seminggu 3 kali harus diganti air. Dan dalam versi saya nggak ada ganti air. Justru saya mau membahas hal-hal yang mana di publik itu yang jarang dibahas. Karena saya pastikan 9 dari 10 pembudidaya pemula itu bangkrut, itu tutup. Oke, saya ulangi. Ada pembudidaya pemula 10 orang, 9-nya itu udah bisa dipastikan bangkrut, bahkan kadang-kadang semuanya tutup. Karena apa? Karena SOP-nya mengikuti sesuai yang ya lebih udah apa namanya? Udah familiar lah.
kita mengikuti publik, mengikuti media dari A sampai B, C, D, dan seterusnya. Lele itu harus sortir, harus grading, harus ganti air, dan bla 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 bla. Ujung-ujungnya setelah diperhitungkan, jong. Dia tidak sampai FCR jebol, tenaga jebol. Ya jebolnya gimana? Contoh gini, misalkan kita melakukan penggradingan. Tahu nggak? Setiap kita melakukan penggradingan, 2-5% lele itu susut. Contoh, dalam 1 ton misalkan, itu bisa sampai 20 bahkan 50 kilo itu hilang bobot yang dihasilkan dari pakan tadi. Jadi wajar kalau kita pakan habisnya 1 ton, tapi dapat ikannya cuma 8,5 kintal gitu, atau 9 kintal. Itu wajar. Karena secara nggak sengaja, nggak disadari, kita membuat celah untuk bikin lele itu susut. Itu salah satu saja yang saya katakan di sini. Dan itu masih banyak lagi. Berapa kali Anda melakukan penggradingan, berapa kali Anda sudah membuat lele itu susut. Itu yang pertama. Itu dari susut saja. Dan banyak yang lebih penting dari itu. Makanya saya katakan, kalau soal mengatakan ukuran lele berapa, tebar berapa, menurut saya itu opsional. Mau tebar 45, 78, 9, 10, 11, 12, bahkan sangkal sekalipun, itu gak masalah. Tebar dari ukuran berapapun pasti untung kalau udah paham cara perawatannya. Pemberian pakan dengan cara seperti apapun pasti untung. Dan menggunakan pakan apapun, meskipun bukan pakan pabrikan, meskipun menggunakan alternatif, kalau dengan pemahamannya yang memang betul udah paham, itu pasti untung. Seperti itu. Makanya kalau saya sendiri, untuk saya sendiri, saya lebih tertarik membahas yaitu tentang yang belum orang lain buka, seperti itu. Yang bahasanya kalau bahasa disembunyikan, bukan disembunyikan sih, bahasanya yang tersembunyi gitu. Yang orang nggak sadari, tapi itu merugikan, dan di situ akan saya bahas seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi untuk sahabat kita ini, kalau untuk tutorial yang saya bilang, itu tutorial saya tidak banyak lah. Video-video saya yang diupload tentang tutorial itu tidak banyak. Karena menurut saya yang pertama, kehidupan pada kenyataannya itu nggak ada tutorialnya. Semuanya punya jalan yang berbeda, semuanya punya cara yang berbeda, semuanya punya rezeki yang berbeda. Apalagi di segmen budidaya yang hukumnya nggak seperti kalkulator, yang penuh kepastian gitu. Setiap 2 kali 2 itu 4, dan itu pasti, itu mutlak, absolut, nggak bisa diganggu gugat. Dalam budidaya gini, pertama, oke lah kita katakan satu jenis ikan lele saja, jangan ikan yang lain. Meskipun kategori ikan air tawar itu banyak, ada nila, ada ikan mas, dan lain sebagainya. Dan di situ pun saya bisa bahas juga. Oke, kita ambil yang sesuai channel saya. Oke, kita bahas lele. Lele dibudidayakan, meskipun ikannya sama lelenya, di tempat yang berbeda, itu hasilnya pasti berbeda. Dengan kadar air yang berbeda, daerah yang berbeda, dataran tinggi atau dataran rendah, tanah gambut atau tanah lempung, ataupun tanah berpasir, ataupun tanah bukit, itu bisa menghasilkan penghasilan yang berbeda, atau bisa membuat penghasilan itu yang berbeda, ataupun keuntungan yang berbeda. Dari dataran tinggi dengan dataran rendah pun itu bisa berbeda. Dari zat air pun yang berzat besi atau zat kapur yang mengandung mangan, klorin, dan lain sebagainya, itu semuanya bisa membedakan hasil. Makanya di sini saya katakan, kalaupun Anda misalkan belajar di tempat saya, menggunakan metode saya, dan di daerah saya, dan kalaupun misalkan Anda berada di dataran tinggi,
dan Anda gunakan metode yang ada di sini, itu saya rasa kurang efektif. Karena daerahnya berbeda, kandungan airnya berbeda. Jadi nggak bisa sama, apalagi udah datarannya berbeda, cara perawatannya pula berbeda, dan itu bisa dipastikan hasilnya nggak bakalan sama. Jadi di sini nggak bisa dipastikan bahwa lele itu untungnya sekian persen, nggak bisa. Kematiannya sekian persen, nggak bisa. Meskipun ada tutorialnya, itu hanya untuk landasan dasar saja. Dasar. Kalau bahasa di sekolah itu, ya sekolah dasar lah. Kita belajar nulis, kita belajar baca, belajar sedikit matematika, dan seterusnya kita belajar memahami. Itu maksudnya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami. Dan karena wow, itu pembahasannya sangat panjang, kenapa saya katakan kalau untuk orang yang cukup ngeyel gitu kan, mendingan join di fitur gabung. Saya bimbing, saya buktikan, dan kita studi banding kepada orang-orang yang sudah saya bimbing. Tentunya yang udah berhasil. Seperti itu. Kita studi banding, kita buktikan dengan metode-metode yang saya sampaikan. Seperti itu, kurang lebih seperti itu. Karena menurut saya, yang pertama di dunia ini ada yang namanya propaganda, ada yang namanya sugesti, dan lain sebagainya. Dan itu kembali lagi dari pencernaan pikiran kita, otak kita, mengolahnya seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Makanya saya perlu langsung berhadapan dengan orang yang akan saya bina. Kalau untuk ya skala bisnis lah seperti itu. Tapi kalau misalkan untuk hobi-hobi dan lain sebagainya, ya UMKM ke bawah lah, dari usaha kecilan lah bahasanya, skala rumahan lah. Ya latihan secara online pun itu bisa. Saya rasa bisa dipahami, mudah dipahami. Tapi kalau untuk skala bisnis, kita untuk mempunyai misalkan target atau mempunyai tool yang besar, menurut saya kita harus langsung bertatap muka, dan di situ nanti kita pecahkan kebekuan lah bahasanya. Apa hal yang nggak dipahami, di situ nanti kita bahas seperti itu sampai betul-betul paham, seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Bang Haris Amsori. Bang, tolong minta nomor WA dan alamatnya, terima kasih. Oke, untuk nomor WA ada di deskripsi video ini, ada di semua deskripsi lah, di semua video lah, di deskripsi di tentang channel saya itu ada nomor WA, ada email, dan lain sebagainya, itu di situ ada. Bahkan di Facebook saya ada, di TikTok saya ada, di IG saya ada, semuanya ada. Nomor tapi nomor admin, nomor WA, nomor admin gitu. Dan itu untuk konsultasi dan lain sebagainya itu gratis, cuman slow respon. Nggak misalkan jam itu ngechat saya atau nge-WA saya langsung balas, enggak. Seperti itu. Karena yang pertama saya pun sibuk, dan saya lebih memprioritaskan yang pelatihan, itu yang pertama. Dan yang kedua, karena itu WA admin yang ada di rumah gitu. Jadi kalau saya di luar rumah kan tetap saya nggak tahu gitu. Dan saya buka nanti setelah malam, sebelum istirahat saya buka dan saya balas satu persatu seperti itu. Meskipun tiap malam saya balas, tapi kadang-kadang karena banyaknya yang harus dibalas gitu. Kadang-kadang satu malam itu nggak habis gitu. Seperti itu. Ada yang 1 minggu baru bisa balas, ada yang 2-3 hari baru bisa balas gitu. Tapi ada juga yang kebetulan 1 hari pun saya sudah bisa balas seperti itu. Oke, jadi untuk yang mau tahu alamat saya berada di Desa Cipedang, daerah Binuangen, Kecamatan Wanesalam, oke, Kabupaten Lebak, Banten. Itu untuk alamat saya. Dan untuk nomor WA saya, nomor WA admin itu ada di deskripsi. Dan untuk nomor WA khusus pelatihan itu ada di fitur gabung, ada di tombol gabung di bawah channel ini, dekat tombol subscribe. Di situ ada tombol gabung dan tinggal tekan. Nah, di situ ada nomor khusus untuk pelatihan seperti itu, untuk jalur privat lah bahasanya seperti itu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami untuk sahabat kita, dan kita lanjut menjawab pertanyaan dari sahabat kita yang lain, yaitu dari Kang Andi.
Oke, dari Kang Andi ini pertanyaannya adalah intinya menurut saya yang perlu ditembusi adalah pemerintah bagaimana bisa menekan harga pakan. Kalau sudah ada perhatian dari pemerintah, pasti kita para petani ikan bisa merasakan pembelian pakan murah. Ya, mungkin pengertian di sini kalau untuk pemerintah kalaupun mau mengontrol harga, saya rasa itu kan swasta kebanyakan dari industri-industri pembuatan pakan itu kan swasta. Mungkin subsidi lah, mungkin gitu kayak bensin dan lain sebagainya gitu kan, mungkin disubsidi ya. Kalau seperti itu mungkin bisa lah disubsidi. Dan saya pun setuju kalaupun misalkan disubsidi gitu karena untuk keperluan masyarakat kecil gitu yang diprioritaskan seperti kayak pupuk dan lain sebagainya disubsidikan. Nah, itu saya setuju, itu saya setuju seperti itu. Tapi yang jelas gini, kalau untuk dari harga pakan dari industrinya sendiri, saya rasa kan pasti diperhitungkan dari bahan baku dan lain sebagainya juga sih. Seperti itu. Yang penting sebenarnya pandai-pandai kita mensiasati pasar. Yang penting kita jangan mau dimonopoli lah oleh tengkulak-tengkulak seperti itu. Jadi paling tidak berarti ya sedikit demi sedikit kita pelajari untuk memahami sistem marketingnya seperti itu, kurang lebih seperti itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Kang Agus Blora. Oh, ini udah dijawab tadi. Kita lanjut dari pertanyaan berikutnya. Ini dari siapa ini? Oppo A SN4 OU. Bos, lele saya gantung, cara ngatasinnya gimana? Oke, lele saya gantung, cara ngatasinnya gimana? Ya, sebenarnya meskipun untuk gantung itu biasanya karena fase perubahan air sih, karena air itu agak sedikit beraroma gitu, bau. Dan yang jelas kebanyakan nih, meskipun saya nggak lihat kan seperti apa gantungnya, cuman kebanyakan yang pertama ada kemungkinan dari pakan berlebih. Berarti caranya oke, kurangi pakan. Dan yang kedua ada mungkin crash bakteri atau ada beberapa bakteri yang tidak aktif atau mati, bahkan dorman, bahkan bakteri positifnya kalah sama bakteri jahat. Nah, itu pun bisa jadi, dan kita bisa buang 20% air, tambahkan air yang baru, tambahkan probiotik. Porsi pakan kita kurangi sedikit seperti itu. Untuk pemberian biasanya misalkan 10 kilo, kita kurangi jadi 7 kilo seperti itu. Dan dengan cara itu biasanya bisa diatasi kalau hanya gantung gitu. Tapi kalau udah banyak yang mati, dan kita harus lihat dulu fisiknya, matinya itu seperti apa gitu. Dan ada yang hidupnya nanti, yang menggantung kita ambil juga, ambil fisiknya seperti apa, apakah sisipnya radang, terkelupas, ataupun moncong putih lah dan lain sebagainya. Di situ kita pelajari, dan berarti kita harus melakukan karantina atau melakukan pengobatan dengan intens seperti itu, kurang lebih seperti itu. Karena kalau untuk gantung saja itu sebenarnya memang banyak penyebabnya, tapi kebanyakan biasanya itu dari faktor pakan sih. Biasanya dengan dikurangi dosis atau jumlah pakan yang kita berikan, itu bisa sembuh biasanya seperti itu. Oke sahabat, tidak terasa sudah setengah jaman saya bahas pertanyaan daripada sahabat kita. Yang ini tidak banyak yang saya jawab karena tadi terlalu berapi-api untuk menjawab pertanyaan sahabat kita, yaitu mengenai tutorial. Tapi yang paling penting, meskipun ini tidak banyak yang saya jawab, mudah-mudahan sahabat semuanya bisa memahami daripada jawaban yang saya sudah utarakan seperti itu. Dan oke, saya rasa untuk video yang ini cukup sampai di sini dulu, dan kita lanjut menjawab pertanyaan berikutnya dengan video yang terpisah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.